selanjutnya sudah nyata selesai berarti itu. Satu Yusuf Mansur, kemudian kepada PT INEK dan kemudian kepada Bapak Jody Broto Suseno dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Kalau perkara sudah diputus, ya kan, ingkar atau tidak tergantung dari upaya hukum kita nanti, ya kan. Kita mau banding, apa kita mau buat gugatan hukum. Kalau misalkan berita transfer dari teman-teman itu pun ada transfernya, ada bukti transfernya ada. Sebenarnya kalau misalkan itu masuk perkara dan gugatannya rasional, terus penggugat ini menggugat sesuai dengan kriteria-kriteria yang memang ditawarkan Yusuf Mansur, saya yakin itu menang gitu. Oke. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Teman-teman, kali ini kita akan mengutip dari pernyataan 3 sumber. Pertama dari sumber pihak Yusuf Mansur, kedua dari sumber pihak korban, yaitu mewakili mereka pengacaranya, dan langsung lihat putusannya di sidangnya. Nah, mungkin akan sama gitu antara pengacara satu dengan pengacara yang satunya lagi dan pihak pada saat persidangan. Nah, cuma saya akan mungkin sedikit memberikan komentar aja ya. Oke, teman-teman, kita lihat dulu dari wawancara pihak Yusuf Mansur ya. Ini pengacaranya katanya Arul Muhtar, dan ya kita lihat dulu deh. Yuk, check it out. Bagaimana Bang? Agendanya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi hari ini sudah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim perkara nomor 1340 ya. Setelah kita sidang lama dan penuntutan lama, akhirnya hari ini sudah dibacakan putusan untuk perkara 1340, dan alhamdulillah tadi sebagaimana dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa gugatan yang dilayangkan kepada satu Yusuf Mansur, kemudian kepada PT INEK dan kemudian kepada Bapak Jody Broto Suseno dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Itu yang saya sampaikan. Kemudian tadi sudah disaksikan juga dalam persidangan bahwa pertimbangan majelis untuk menyatakan bahwa gugatan NO itu karena ada perubahan gugatan pada saat proses persidangan yang dinilai oleh hakim itu merubah posita dan petitumnya, sehingga hal tersebut dianggap menjadi suatu hal yang rancu sehingga dapat menjadikan gugatan itu tidak dapat diterima. Responnya mungkin Bang seperti apa Bang? Ya, responnya saya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi teman-teman juga sudah tahu ini perkara keempat Ustadz digugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Perkara keempat qadarullah, alhamdulillah sampai saat ini masih ditunjukkan ya seperti ini adanya gitu, bahwa dari 4 gugatan itu dinyatakan semuanya dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Artinya apa? Artinya Ustadz juga tidak pernah menganggap dirinya itu selalu menang, tidak pernah sama sekali. Yang terjadi ini ya sudah selalu beliau katakan bahwa ini ya qadarullah, ini terjadi saja, sudah seperti ini. Artinya ini ketetapannya seperti ini, jadi tidak ada menang kalah bagi Ustadz itu. Tapi kita ini yang sekarang melihat fakta ini harusnya lebih paham, lebih sadar, menyadari bahwa ini loh proses yang sudah diuji secara hukum di peradilan itu seperti ini, terlepas dari menang kalahnya. Saya rasa seperti itu. Ya itu kita hormati saja proses
proses dari hasil hukumnya seperti itu yang terjadi di persidangan kita hormati. Saya rasa seperti itu ya. Bang, ini kan akan terus berlanjut, Bang. Oh, saya biasa aja ya, kalau menang kalah biasa aja karena udah lama praktek juga saya kan seperti itu. Jadi nggak ada masalah lah masalah itu. Kita jangan menarik masalah menang kalahnya. Tidak ada menang kalah di sini. Ini yang terjadi seperti inilah. Alhamdulillah kalau misalnya itu di pihak Ustadz itu baik, ya disyukurin aja alhamdulillah. Seperti itu aja. Bang, tadi kan kasih dua minggu untuk banding atau banding ya, Bang ya? Baru Atau ya, Bang ya. Ya. Nah itu tadi sudah disampaikan ke majelis itu adalah diserahkan kepada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak penggugat gitu. Karena mungkin dalam konteks ini kan pihak para penggugat yang dikalahkan, jadi diberikan upaya hukumnya ada 14 hari untuk mengajukan banding. Bang, Pak Ustadz sendiri masih umrah atau gimana? Pak Ustadz tadi pagi kontak dengan saya, beliau masih umroh, masih di Tanah Suci, dan beliau hanya menyampaikan doa, tidak ada pernah menyampaikan masalah menang kalah apapun, nggak ada. Beliau hanya menyampaikan Bismillah, walhamdulillah, seperti itu aja ke saya. Tadi pagi terakhir saya kontak sebelum waktu Indonesia, waktu subuh lah, sekitar itu tadi beliau kontak, hanya bicara Bismillah, walhamdulillah, apapun yang terjadi ya sudah qadarullah gitu. Pulangnya kapan rencana beliau, Pak? Saya tidak tanya-tanya masalah itu. Biasanya nanti kalau beliau udah pulang, beliau langsung kontak seperti itu ya. Cukup, saya rasa ya. Terima kasih, Bang. Oke, ya. Oke, Bang. Oke, begitu ya teman-teman. Intinya gini, untuk beberapa orang awam tentang hukum memang sepertinya posisi jadi gini ya, untuk kasus keperdataan menang kalah ya emang biasa secara prinsip ya. Cuma kemenangan itu memang ada yang emang perlu diuji ulang, masih bisa diuji ulang, atau itu cuma sebagai apa ibaratnya itu belum menang, cuma memang karena nggak sempurna gugatannya itu. Intinya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini keputusannya ini pengacaranya Yusuf Mansur sendiri, Ali Muhtar ini dia itu menyatakan bahwasanya itu NO. Artinya, nah biasanya ya nanti saya akan bilang. Nah ini kebetulan ya, ini kebetulan sih sebenarnya ada korban yang punya apa ya sejarah gitu dengan pengacara Pak Yusuf Mansur ini. Tapi saya nggak mau ngomongin itu ya. Intinya seperti itu. Nah teman-teman, kita masuk ke ini ya, ke pihak korban di sini, pihak korban. Oke, bagaimana penuturan dari pihak korban tentang sidang tersebut putusannya? Yuk kita lihat. Check it out. Putusannya eksesi mereka, maksudnya saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan diterima oleh majelis hakim, sehingga tidak masuk ke pokok perkara. Gitu. Berarti perkaranya lanjut atau gimana? Ya, perkara, putusannya? Kalau perkara sudah diputus, ya kan, ingkar atau tidak tergantung dari upaya hukum kita nanti. Ya kan, kita mau banding apa kita mau buat gugatan hukum. Nah, tapi inti dari putusan sendiri apa tuh, Bang? Ya menerima eksepsi mereka. Dalam arti ya kita menang tapi menangis. Jadi ya, kita istirahat aja lah. Insya Allah dengan upaya dan kesabaran kita ya ke depan Allah ganti yang lebih baik. Artinya akan tadi Abang bilang mau mengajukan kembali ya? Ya nanti gugatannya. Ya, kita akan gugatan baru atau kita banding, nanti kita musyawarah. Rencananya mau banding dulu apa gugatan baru dulu, Bang? Itu dua alternatifnya. Nanti kita masukkan ke forum musyawarah antara tim dan klien-klien kami yang di berbagai daerah. Sudah diinformasikan sejauh ini ke klien? Belum, karena kan ini baru putus. Insya Allah nanti kita sampaikan. Tapi dari Abang sendiri kepengennya seperti apa nih? Hasil dari putusan ya, sidang? Kalau dari putusan berdasarkan bukti ya, berdasarkan bukti atau berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan yang hampir 1 tahun, itu harapan kami ya sesuai dengan petitum kami, ya permintaan kami kepada majelis. Nah, cuma tadi ya hasilnya majelis hakim menerima eksepsi
dari pihak sana, salah satu pihak sana, sehingga ya, di universalkan, berarti seluruhnya eksepsi mereka diterima. Eksepsinya apa aja tuh Bang dari pihak sana? Ya kalau dari pihak sana, ya kan dia error in persona dan obscur liber dari salah satu itu. Jadi hakim memilih dari salah satu itu pertimbangannya sehingga eksepsi mereka diterima. Nah, cuma kami punya hak ya untuk mengcounter ya amar putusan hakim, karena menurut kami pertimbangan dan penilaian hakim itu kurang cermat, ya yang tidak kurang cermat untuk mengetahui proses yang ditemukan dalam persidangan. Berarti ada kemungkinan banding dong Bang? Antara banding dan gugatan baru, nah itu kita kan musyawarah dulu. Kalau untuk gugatan barunya sendiri apa Bang? Ya nanti kita buat, kan belum, jadi masih kita bedah dulu. Tapi sejauh mana sih tetap mau berjuang terus? Artinya kan ini berjuang dong, tetap berjuang. Ini kan media kita untuk amal ma'ruf nahi munkar pertama. Yang kedua untuk mencari keadilan, karena klien kami merasa haknya dirugikan gitu. Ya kita maju terus, ya semangat, tidak apa-apa. Musyawarah dah hikmahnya. Tapi dengan hasil putusan ini berupaya nggak sih untuk bernegosiasi kembali ke pihaknya sebelah ya? Iya, ya pihak sebelah. Kalau kita kan sudah menawarkan, dari awal sudah menawarkan mau ada itikat baik atau tidak kita serahkan kepada pihak saudara Haji Yusuf Mansur kan, atau pihak-pihak yang terkait gitu. Kalau kita membuka lebar peluang untuk mediasi, tapi sesuai dengan apa yang permintaan kita, karena kita merasa yang hak kita dilanggar, ya kita terima gitu loh. Oke Bang, berarti agenda sidang ke depan minggu depan udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Sudah putusan. Oke. Terima kasih Bang. Iya. Oke, begitu ya teman-teman. Intinya adalah putusan itu memang NO. Jadi putusan itu belum masuk ke pokok perkara. Jadi putusan itu diputus setelah adanya eksepsi dari pihak Yusuf Mansur. Nah, itu biasanya itu merupakan putusan sela, yang dimana putusan-putusan ini kalau untuk bahasa hukum ya, itu yang dimana putusan-putusan itu digunakan oleh hakim itu untuk mempermudah sebenarnya, mempermudah si penggugat maupun tergugat, apakah ini akan dilanjut sesuai dengan bukti-bukti. Kalau misalkan dilanjut, itu bisa dikategorikan kemungkinan besar Yusuf Mansur misalkan dalam hal ini bersalah. Tapi kalau tidak, berarti ada sebenarnya untuk mempermudah penggugat, sebenarnya untuk memperbarui gitu loh. Jadi lebih detail. Kalau misalkan nanti kalah ya oke, nanti saya jelaskan ya. Kita lihat dulu dari hasil persidangan langsung ya. Ini dari meja sidang. Yuk kita lihat, cekidot. Itu putusannya. Jadi majelis belum mempertimbangkan dengan substansinya. Jadi majelis menganggap penggugat perlu menyempurnakan surat gugatannya. Artinya upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak tergugat khususnya dapat mengajukan gugatan baru lagi ya, dengan menyempurnakan surat gugatannya. Atau bisa juga langsung mengajukan upaya banding dalam waktu 14 hari. Di dalam waktu 14 hari untuk menentukan sikap antara mengajukan memperbaiki gugatan, mengajukan gugatan baru lagi, atau mengajukan banding. Hak yang sama juga. Sambil saya disampaikan, ya itu yang majelis hasil musyawarah majelis yang bisa disampaikan. Dan pendaannya tidak akan disampaikan. Jadi majelis belum menyentuh dan mempertimbangkan substansi pokok. Saya kira itu selanjutnya sebenarnya selesai dari itu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi intinya belum masuk ke substansi pokok perkara. Jadi
pembahasan tentang pokok perkaranya itu belum dilakukan karena adanya putusan sela. Putusan sela ini ya sebuah putusan juga karena pertimbangan hakim. Pertama memang sidang ini udah terlalu lama ya, hampir 1 tahun kurang sedikit itu. Keduanya sidang ini juga sebenarnya gitu ya, mungkin kayak bertele-tele kayak gitulah intinya. Jadi mungkin lebih baik kalau misalkan eksepsinya itu, kalau misalkan memang eksepsinya itu memang menurut hakim ya, ini mohon maaf ya untuk semua pihak, menurut hakim itu dikatakanlah memang ada yang misalkan kurang misalkan dari penggugat, ya wajar aja kalau misalkan putusan hakim seperti itu. Nah, itu kewenangan murni hakim. Jadi kita nggak bisa karena hakim ini di dunia ini ya sebagai pemutus keputusan seseorang benar atau nggak salahnya. Nah, intinya teman-teman ya, putusan sela ini diambil hakim ini untuk pertimbangan sebaiknya jangan sampai nanti kalau misalkan diputus secara ingkrah itu merugikan baik penggugat maupun tergugat. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Sebenarnya pertimbangan hakim itu cukup bagus. Tapi teman-teman perlu pahami bahwasanya tadi hakim mengatakan bahwasanya boleh mengajukan gugatan baru atau misalkan mengajukan banding. Kalau misalkan pertimbangannya banding, menurut saya sih ya kalau misalkan dari awal udah kurang pas ya sebaiknya jangan banding, sebaiknya mengajukan gugatan baru. Nah, mungkin begini ya teman-teman, ada yang tidak memahami bahwasanya kalau misalkan itu ingkrah bagaimana tapi kalah. Nah, kalau gugatannya wan prestasi, ini kalau gugatannya wan prestasi, ini gugatannya wan prestasi nih, dan orang-orang ini yang menggugat ini kalah gitu, ya memang nggak bisa menggugat lagi secara wan prestasi. Tapi kalau misalkan ini dengan putusan sela ini menyatakan bahwasanya ini putusan eno nggak dapat dilanjutkan karena ada hal-hal yang memang kurang lengkap gitu dalam gugatannya, jadi masih bisa mengajukan. Nah, bagaimana kalau misalkan ini diputus nanti kalau misalkan kalah? Ya kita nggak akan pernah tahu menang kalahnya, jadi kita nggak bisa mengada-ngada dalam putusan hukum. Jadi apapun keadaannya, kalau misalkan bicara tentang hukum ya harus ada pasti gitu, nggak boleh mengada-ngada gitu. Oke, jadi teman-teman bisa memahami di sini ya proses perkaranya dari sidang pertama maupun sampai sidang sekarang itu tidak ada yang masuk ke pokok perkara itu, yang terutama yang ya sidang tabung tanah kemarin dan yang ini yang baru-baru ini ya. Jadi itunya intinya tidak pernah masuk ke pokok perkara, jadi nggak masuk ke pembuktian seperti itulah intinya. Jadi nggak masuk substansi perkaranya. Jadi ya mau gimana lagi, emang itu putusannya. Nah, kesalahannya di mana? Nah, seharusnya ya secara keilmuan ya kesalahannya memang pada pengacaranya bukan penggugatnya. Penggugat kalau misalkan itu memang korban yang nggak salah karena semuanya diserahkan kepada pengacara, jadi yang salah ya pengacaranya. Bagaimana pertimbangan itu menjadi kesalahan pengacara? Ya semua gugatan itu sebenarnya melalui proses harusnya gitu, melalui proses ya diskusi antara korban dengan pengacaranya. Pengacara itu menentukan apa saja yang harus digugat berdasarkan masalah-masalah tersebut. Nah, kalau setelah dipelajari sama pengacara ternyata itu pengacaranya membuat gugatan itu kurang lengkap, ini bahasa yang mudahnya gitu, kurang lengkap, ya berarti pengacaranya yang kurang kompeten. Intinya seperti itu ya teman. Bagaimana solusinya? Sebenarnya dalam kasus ini kalau misalkan sampai masuk pokok perkara, saya yakin teman-teman korban ini pasti menang karena jelas ada berita transfernya, jelas ada medianya udah lengkap. Terus di sana juga sertifikatnya itu walaupun secara klausul hukum itu bukan ya klausul hukum ya sebenarnya poin-poin itu ya. Intinya karena semua media juga udah tahu masalah itu, dan kalau misalkan berita transfer dari teman-teman itu pun ada transfernya, ada bukti transfernya ada. Sebenarnya kalau misalkan itu masuk perkara dan gugatannya rasional, terus penggugat ini menggugat sesuai dengan kriteria-kriteria yang memang ditawarkan di Mansur, saya yakin itu menang gitu. Oke. Cuma ya begitulah hukum di Indonesia. Jadi ya sebagai penggugat harusnya lebih, ya menurut saya di sini yang salah siapa, nggak ada yang salah. Cuma masalahnya ya kalian simpulkan sendiri ya teman-teman. Sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.